Kita lihat di ayat 37, firman Tuhan berkata, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Usul yang diberikan oleh Yusuf. Nah, betapa bergunanya seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah, seorang yang berhikmat. Ya, ini adalah salah satu hal yang dapat kita miliki sebagai anak-anak Tuhan pada dasarnya. Kalau kita itu dekat dengan Tuhan, kalau kita itu rajin mempelajari firman Tuhan, kita berhikmat dari firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang begitu berguna, orang-orang yang begitu berhikmat, sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, hikmat kita akan begitu tinggi, excellent, ya. Di antara semua hikmat yang ada dalam dunia, tentu hikmat dari Allah adalah hikmat yang terbaik. Dan di sini Firaun dapat melihat itu, dan bukan hanya Firaun, tapi semua pegawainya. Bayangkan, semua pegawainya. Kalau yang benar disampaikan, maka tidak ada yang bisa melawan kebenaran itu. Walaupun di sini kita tahu kembali Yusuf adalah seorang yang masih muda, kemudian dia adalah seorang Ibrani, dia bukan orang Mesir, dia dari kalangan bawahan, budak, dan baru keluar dari penjara. Tapi karena yang dia katakan adalah hikmat Allah, begitu jenius yang dia katakan, bukan hanya Firaun yang menerima, tapi semua pegawainya menerimanya. Dikatakan di 38, lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Di sini bagaimana Firaun, seorang raja pagan, ya, yang menyembah berhala, mengakui bahwa Yusuf penuh dengan Roh Allah, Ruach Elohim, Roh Allah. Dan tentu di dalam, mungkin dalam pemikiran si Firaun, Elohim, Allah di sini tentu karena menggunakan istilah Elohim, berarti ini sebuah istilah yang umum digunakan oleh semua orang tentang pribadi yang begitu tinggi, Sang Pencipta. Namun untuk seseorang bisa melihat di dalam diri Yusuf ada Roh Allah, ini kembali menunjukkan kepada kita bahwa hasil pemikiran daripada Yusuf ini adalah begitu excellent, ya, begitu baik, begitu berhikmat, begitu bijaksana. Dan itulah kadang-kadang kalau kita pikir kita sebagai orang Kristen, kapan lagi kita mempermuliakan Tuhan? Di mana kita bisa bersaksi bagi Allah? Dimulai dari hal-hal kecil, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang bisa melihat betapa berhikmatnya kita, ya, betapa bijaksananya kita, maka orang bisa menilai bahwa ada Roh Allah di dalam diri kita. Itu akan terjadi secara alami. Kita lihat di sini bagaimana Firaun dapat mengakuinya. Terlebih kalau keluar dari mulut Firaun, ini bukan hanya sekedar kata-kata yang berasal dari pemikiran, tetapi bisa dikatakan secara spontan. Karena Firaun sendiri, di antara orang Mesir, dia juga dipercaya sebagai salah satu dewa. Orang Mesir menyembah raja mereka, Firaun, sebagai salah satu dewa. Nah, dia sebagai salah satu dewa mengatakan bahwa Yusuf punya Roh Allah di dalam dirinya. Ini terjadi secara spontan, sebuah respon yang begitu spontan karena mendengar kalimat atau hikmat atau kebijaksanaan yang keluar dari mulut Yusuf. Itulah kenapa sebagai orang Kristen kita bisa bersaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita melakukan apa yang benar, selalu berdoa dan meminta tuntunan Tuhan, kita berhikmat, kita bijaksana, Tuhan dimuliakan.